Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter dan para pelayan yang bertugas di GPIB Jemaat Mangamasyang Makassar dengan penuh sukacita menyambut kehadiran jemaat dalam ibadah hari Minggu pertama Prapaskah. Minggu pertama Prapaskah umumnya diperingati sebagai hari raya Palem, di mana Yesus diarak memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, dan orang-orang banyak bersorak, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Ini merupakan persiapan sebelum Yesus mengambil proses penderitaan dan kematiannya seminggu kemudian. Jemaat yang terkasih, pada jam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi 22 anggota jemaat yang secara gerejawi telah diterima untuk diteguhkan sebagai warga sidi. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Christine Jama Kaunang. Calon sidi memasuki ruang ibadah.
Umat Tuhan, kita bersaat teduh. Mari berdiri. Kita mengagungkan Allah, menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing dari Yohanes pasal 3 ayat 7 yang mengatakan, "Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Miskin buta bercela, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salib bungkus
Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami. Oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan, namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah
yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jamak, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkan pahala demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkan pahala demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Putra, bagi Roh Kudus, seperti semula kini dan terus kekal selama-lamanya. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara seruling. Dipersilahkan.
kasih-Mu, ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan teramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya pada-Mu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, akan selalu ada dekat-Mu, biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya pada-Mu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, hanya pada-Mu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Kiranya pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika kami berada saat ini di gedung gereja ini bersama dengan seluruh umat Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah minggu pertama Prapaskah. Kami juga bersyukur bahwa hari ini kami juga berada dalam hari raya Palem,
Ya Allah, ya Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan agar kami bersuka cita, agar kami dikuatkan secara khusus. Ke-22 CD baru sungguh-sungguh berada dalam penghayatan bahwa mereka adalah bagian daripada pengikut Kristus. Ya Tuhan, sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan berkenan atasnya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, calon CD baru dan kita semuanya yang hadir dalam ibadah saat ini dan mengikuti ibadah secara live streaming melalui channel YouTube GPIB Mangamaseang Makassar. Selamat pagi, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan bahwa atas anugerah Tuhan kita boleh berada saat ini di sini, berada dalam ibadah peneguhan CD 22 katekumen yang telah diterima secara gerejawi dan memenuhi syarat untuk di CD, dan ini merupakan minggu pertama Prapaskah dan di dalamnya kita juga merayakan hari Minggu Palmarum. Bersyukur kepada Tuhan bahwa GPIB Jemaat Mangamaseang patut berbahagia karena di Minggu Palmarum ini kita kehadiran Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB Bapak Pendeta Ebser Lalino.
Selamat datang Bapak bersama dengan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir semua orang diakui atau tidak cenderung untuk bermegah. Merasa diri lebih baik, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih dari segala-galanya, dan akhirnya memandang rendah orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, akhirnya yang muncul adalah sifat sombong yang mendatangkan luka, yang akhirnya juga mengganggu relasi dengan sesama, akhirnya kita jauh dari kedamaian. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab juga terlihat ada seseorang yang belum mengerti kebenaran, yang belum mengerti sepenuhnya arti kitab suci, walaupun dia sudah banyak belajar mengenai kitab, dia juga sedikit bermegah. Sedikit bermegah atas kemampuan, atas kepandaian, atas segala sesuatu yang boleh diketahui dari kitab suci. Secara khusus hukum Taurat. Saudara-saudara, namun di sisi lain dalam kemegahannya itu dia juga ingin tahu yang sebenarnya. Dia merendahkan diri untuk memahami sebenarnya bicara tentang keselamatan itu apa. Dia dalam kerendahan hati, meskipun awalnya dia merasa bisa segala-galanya, kita lihat bersama-sama. Akhirnya dia mau berjumpa dengan Yesus, menyingkirkan segala kesombongannya dan merendahkan hati, merendahkan diri berjumpa dengan Yesus. Siapa dia, jemaat Tuhan? Kita lihat bersama-sama. Dia adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Saudara-saudara, orang-orang Farisi pada saat itu sangat membenci ajaran Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa ajaran mereka selama ini itulah yang paling benar. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu salah. Saudara-saudara, tetapi kita lihat bagaimana pemimpin agama Yahudi pada saat itu menyadari, Nikodemus menyadari bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah anak Allah. Dia adalah utusan Bapa di sorga. Dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara dikisahkan bahwa malam itu Yohanes menyampaikan bahwa Nikodemus dari sekte yang boleh dikatakan sekte yang sangat-sangat terkenal, terkemuka, yang sangat-sangat memahami bahwa mereka adalah yang paling tahu hukum Taurat, yang paling memberlakukan hukum Taurat. Nikodemus bersedia datang kepada Yesus. Sekte ini merasa bahwa mereka adalah golongan terhormat. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Nikodemus. Mereka merasa bahwa mereka sudah mencapai kerohanian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penganut agama Yahudi lainnya. Pada malam itu Nikodemus bertemu Yesus. Mendengarkan perkataan Yesus yang menyampaikan kepadanya bahwa kelahiran baru itu ada dalam air dan roh. Dan ini satu-satunya syarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu saja jemaat Tuhan, bagi Nikodemus hal ini sulit untuk dimengerti. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua bisa masuk kembali ke dalam rahim ibu? Bagaimana mungkin dilahirkan lagi ketika sudah besar?
Itu suatu hal yang tidak mungkin. Pemahaman Nikodemus adalah, kita lihat bersama-sama. Pemahaman Nikodemus adalah bagaimana orang Yahudi adalah umat pilihan Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan. Ini pemahaman Nikodemus. Tapi bagi Yesus, keyakinan ini harus dibaharui. Meski dari agama Yahudi tidak serta-merta membuatnya masuk kerajaan Allah. Yesus memahami adalah, kita lihat, simbol dan tanda untuk proses dilahirkan kembali oleh Tuhan Yesus ditentukan dengan air dan roh. Memang kelahiran baru yang dimaksud Yesus tidak dapat dimengerti kecuali kita memahaminya dengan mata iman, memahaminya dalam terang iman. Bicara tentang air, Yesus mau mengatakan, saat kita dibaptis kita ikut mati bersama dengan Kristus, lalu bangkit bersama dengan Kristus, atau kita menerima hidup baru dalam Kristus. Kita dibersihkan dari dosa. Saudara-saudara, itulah prinsip hidup. Kita bukan lagi berdasarkan prinsip kedagingan, melainkan hidup baru dalam Roh Kudus. Ini yang mau dikatakan, dibersihkan oleh air dan roh. Dalam hidup baru jemaat Tuhan, kita menjadi sehati, akan ada seperasaan. Seperasaan dengan siapa? Seperasaan dengan Kristus. Sama seperti keyakinan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ini mau mengatakan bahwa Yesus sangat-sangat menjelaskan dan memahami bahwa bicara tentang kelahiran baru adalah dari air dan roh, dan itu menjadikan kita sebagai orang Kristen bukan sekedar memperbaiki perilaku, bukan sekedar mematuhi aturan moral, melainkan menerima hidup baru yang sumbernya bukan dari dunia ini, melainkan dari Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam roh atau dalam Kristus bukan lagi dengan mengandalkan mata jasmani. Tapi ketika kita memutuskan kita hidup di dalam Kristus, segala sesuatu harus kita lihat dari kacamata iman. Dengan kata lain, kita hidup oleh iman, dituntun oleh Roh Kudus Allah. Sekalipun tak kelihatan oleh mata, seperti halnya angin, namun dampaknya harus nyata. Dampak hidup di dalam Tuhan, dampak hidup di dalam Kristus, dampak hidup yang dibaharui adalah kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini berbuah roh. Kehadiran kita membawa kasih, kehadiran kita membawa sukacita, kehadiran kita membawa damai sejahtera, kehadiran kita membawa kesabaran, kehadiran kita membawa kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Jemaat Tuhan, banyak kali orang Kristen yang kehidupannya belum mau diperbarui. Masih menjadi pribadi-pribadi yang tekun berdoa, aktif di gereja, aktif dalam pelayanan. Tapi orientasi hidup hanya mengarah kepada dunia. Segala sesuatu yang dikerjakan hanya untuk kepentingan dunia. Dunia yang senantiasa menawarkan kesenangan. Seringkali gambar manusia lama masih ada dalam pikiran kita. Pikiran lama harusnya terus-menerus dihapus dan digantikan dengan pikiran-pikiran baru supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, banyak dari kita mungkin seperti Nikodemus, sudah beragama,
tahu banyak aturan. Mungkin ada yang sudah membaca Alkitab sampai khatam berpuluh-puluh kali. Sudah ada begitu banyak yang terlibat di dalam pelayanan. Tapi banyak sekali yang belum benar-benar hidup. Saudara-saudara, ketika kita menjadi pribadi yang siap diperbaharui, itu berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita bukan hanya sekedar tahu banyak aturan yang tertulis dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar tahu aturan-aturan yang ditetapkan oleh dunia ini. Bukan hanya sekedar tahu aturan-aturan GPIB. Tetapi mari kita hidup. Benar-benar hidup. Menghidupi firman Tuhan yang melekat di dalam diri kita. Itu berarti kita membiarkan Roh Allah masuk, bekerja, merombak nilai-nilai manusia lama kita, dan kita hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang terjebak dalam upaya melakukan hal-hal baik agar diterima oleh Tuhan, agar terlihat rohani, belum hidup dibaharui oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau kasih gambaran. Jika kita masih dalam hidup lama, berbuat baik karena kita takut dihukum. Kita melakukan perbuatan baik karena ingin dipuji. Ini yang dikatakan orang Manado, makang puji. Dalam diri kita masih menjadi pribadi-pribadi yang belum dibaharui. Tapi kalau kita hidup baru, segala perbuatan baik yang kita lakukan, itu karena kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh telah dikasihi Allah, kita sungguh-sungguh telah dipulihkan oleh Allah, kita sungguh-sungguh telah menerima karya keselamatan Allah, dan kita wajib berbuat baik. Bukan karena ada embel-embelnya. Saudara-saudara, ada catatan yang saya mau sampaikan, tanda-tanda hidup yang dibarui. Seperti angin yang tidak terlihat namun dampaknya nyata. Yang terungkap dalam bacaan Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 8. Orang-orang yang hidup mau senantiasa dibarui dan hidup di dalam roh adalah seperti Nikodemus. Pertama, Nikodemus sadar bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, utusan Allah. Dia mau menerima kenyataan itu. Dia mengakui kesalahannya dengan rendah hati. Orang yang hidup baru dalam keadaan apapun tidak akan pernah lagi menyalahkan orang lain atau keadaan. Melainkan ketika dia tahu dia salah, ketika dia tahu dia berdosa, dia dengan rendah hati mau bertobat. Minta ampun, minta maaf. Seperti itu. Orang-orang yang dibaharui, dia tidak akan pernah melihat orang lain berdasarkan status ataupun kegunaannya. Dia akan mengasihi semua orang, baik orang itu menguntungkan dirinya ataupun merugikan dirinya. Dia akan mau bertemu dengan bermain bersama semua orang. Dalam dasar sesama adalah citra Allah yang harus sangat dikasihi. Saudara-saudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Orang yang dibarui adalah pribadi yang senantiasa dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita atau duka cita. Dia tahu yang berkuasa di dalam dirinya hanyalah Tuhan, dan kepada Tuhanlah dia bersandar, tidak kepada kuasa-kuasa lain. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Anak-anakku yang diberkati Tuhan yang akan mengaku iman di hadapan Tuhan dalam peneguhan sidi. Mari menyadari, ketika saudara mengaku iman di hadapan Tuhan sebagai pengikut Kristus, sadarlah, sidi baru itu atau ketika saudara di sidi, bukan hanya mengikuti aturan gereja, bahwa tradisi gereja adalah kalau kita sudah dewasa, kita naik tingkat, itu berarti kita harus disidi. Bukan hanya itu, tetapi peneguhan sidi adalah bagaimana saudara sungguh-sungguh mengaku percaya di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan, dan menjaga api Roh Kudus diam di dalam diri saudara. Peneguhan sidi menegaskan bahwa ada peralihan tanggung jawab. Tanggung jawab iman dari orang tua ke diri pribadi saudara. Artinya ketika saudara di sidi itu berarti meneguhkan baptisan masa kecil dan berkomitmen menjadi saksi Kristus yang dewasa. Dewasa. Ini adalah momen kedewasaan rohani untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh berakar di dalam firman Tuhan dan bertanggung jawab atas hidup saudara. Setelah saudara disidi, bukan berarti saudara lepas tanggung jawab dari orang tua, tidak. Tetapi membuktikan bahwa saudara siap menjalankan tanggung jawab dan tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu atau arus dunia. Tetap aktif dalam gereja. Ini 22 orang ini harus tetap aktif. Jangan begitu di sidi, sudah terima surat sidi, lalu tiba-tiba muncul, tidak pernah muncul lagi di gereja. Tidak pernah datang lagi ibadah keluarga. Tiba-tiba kami mendengarkan hal yang tidak baik. Saudara-saudara tetap eksis dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tetap menjadikan Tuhan sebagai penopang, penolong dalam kehidupan saudara. Karena Kristus sudah sungguh-sungguh memberikan karya keselamatannya bagi kita dan bersyukurlah. Saudara-saudara, coba saya mau kasih gambaran. Kehidupan kita orang Kristen itu hendaknya seperti unta. Ya. Setiap pagi unta berlutut di depan tuannya untuk mengambil beban yang akan dibawanya sepanjang hari. Ya, unta dia berlutut, dia mengambil beban dari tuannya dan dia lakukan itu sepanjang hari. Lalu saat malam hari tiba, ia akan kembali berlutut agar tuannya bisa mengambil beban dari punggungnya. Artinya sekali lagi unta pagi hari berlutut untuk tuannya bisa menaruh bebannya, dan ketika malam hari unta kembali berlutut untuk tuannya bisa mengambil bebannya. Begitulah seharusnya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mari bangun sebuah kebiasaan setiap pagi kita berlutut di hadapan Tuhan di dalam doa sebelum kita membawa semua beban hidup kita yang akan kita jalani sepanjang hari. Dan pada malam hari kita kembali berlutut di hadapan Tuhan menyerahkan semua beban hidup kita. Pelajaran dari unta ini memang kelihatan sangat sederhana. Namun sikap seperti inilah yang harusnya dibutuhkan kita dalam masa-masa menantikan Kristus datang kembali. Tanggalkan segala kesombongan, siapa sih kita? Dan dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita setia menjadi pengikutnya. Begitu pula bagi sidi baru
yang saat ini hendak mengaku iman di hadapan Tuhan. Biarlah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia mendapati kita sebagai muridnya dan hambanya yang setia. Akhirnya jemaat Tuhan, dalam iman yang bersedia dibaharui, marilah kita hidup dalam pembaharuan. Marilah kita hidup dengan penuh sukacita. Marilah bersyukur atas setiap pengampunannya dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, sampai Maranatha. Amin. Mari bersatu teduh. Saat teduh selesai. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran amat lamanya dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat Tuhan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang terpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman gereja, kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan itu bagi yang sudah dibaptis berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis, menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Jemaat Tuhan, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya. Sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima. Baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan iman sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan Putra-Mu Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib.
Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita, penuh iman, harapan, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengabdian-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamatnya. Terpujilah Engkau, ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan Sidi untuk berdiri dengan sikap sempurna. Untuk mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama. Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Amanda Regina Matilda Noya? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Tiur Rahel Giselia Lekahena? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Claudia Novalia Hillary Kipu? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Siska Tamuan? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Juan Valerie Hansen Manaya? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Wilbert Richard Christopher Palenkahu? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Andrew Mirahel Pandapotan Raja Gubuk?
Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Amanda Rensi Milano Salhuteru? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Henok Richard Malin? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Michelle Christine Mintabae? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Aurel Gabriel Flaviano Nahak? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Mega Rinte Susilo Tandi Mangela? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Stefani Brigita Frans Manoy? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Mario Eden Francisco Ferdinandus? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Rahel Julia Sitohang? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Ruth Norita Sukacita Aling? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Esther Prameswari? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Chelsea Putri Sitola? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Firly Apri Jevi Wehantau? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Dominiku Andrea Kaimudin? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Damian Rainer Matakupan? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Leni Kristiani Haryanto? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri untuk menguatkan pengakuan dan janji sidi baru. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Yesus memanggil, ku dengar
pikul salib, mari ikutlah. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut selamanya. Saudara Mario Eden Francisco Ferdinandes, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Domenico Andrea Kaimudin, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, Sidi Barut dipersilahkan berlutut.
Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, lakukanlah tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Nyanyian penyerahan diri dari CD baru. Dipersilahkan duduk.
Perkenalan kepada jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga Sidi Jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam juru selamat, ku bahagia penuh.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah di mana Tuhan mengizinkan kami semua berada di minggu pertama Prapaskah yang kami peringati sebagai Hari Raya Palem. Ya Bapa, biarlah kami semuanya boleh berterima kasih bahwa Tuhan boleh berkenan memberkati kami semuanya. Kami menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Kami menyambut Yesus dengan penuh syukur. Seperti kami menyambut arak-arakan Yesus di kota Yerusalem. Dengan menunggang seekor keledai dan orang banyak bersorak, Hosana, Hosana. Biarlah Bapa kami menyambut Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh dibarui. Kami bukan hanya sebagai pribadi-pribadi yang beragama, tahu banyak aturan, tahu begitu banyak isi Alkitab. Tetapi sesungguhnya kami menjadi orang-orang Kristen yang beragama, yang membiarkan Roh Kudus Tuhan merombak nilai-nilai hidup kami. Dan kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar setia di hadapan Tuhan. Di minggu-minggu Prapaskah, kami sudah melewatinya dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Kini kami tiba di minggu Prapaskah yang terakhir. Ya Bapa, tolong kami untuk senantiasa hidup, bukan sekedar hanya datang beribadah, bukan hanya sekedar menjalani persekutuan, bukan hanya sekedar hadir dalam kegiatan-kegiatan rutinitas, tapi kami mau memuliakan nama Tuhan dalam segenap hidup kami. Secara khusus bagi 22 CD baru, Tuhan berkati masing-masing pribadi, agar benar-benar mereka bersedia menjalani kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus yang setia. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan yang akan dihadapi sebagai pengikut Kristus. Namun biarlah semua CD baru ini akan sungguh-sungguh hidup dalam roh, hidup di dalam Kristus, dan mereka akan dikuatkan menghadapi tantangan. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati mereka yang masih berada dalam pendidikan, mereka yang berada dalam keseharian, pergaulan. Tuhan berkati semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa buat para orang tua. Tuhan juga memampukan mereka untuk tetap bijaksana di tengah-tengah persoalan, pergumulan dan tantangan yang dialami. Sejauh ini Tuhan menolong mereka untuk menuntun anak-anak mereka mengaku iman di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati hari-hari ke depan. Untuk tenaga pengajar katekisasi, Tuhan juga berkati. Kami sudah melakukan apa yang dapat kami lakukan. Tolong ya Tuhan sempurnakan setiap materi-materi yang sudah kami berikan dalam kehidupan anak-anak kami. Ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah Tuhan akan terus menolong dan menjagai kami semuanya di tengah-tengah tantangan arus dunia. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati dalam peran dan tanggung jawab. Bangsa ini Tuhan tetap menjaga keutuhannya di tengah-tengah ancaman perang dunia ketiga. Biarlah kehidupan kami semua tetap baik-baik saja, perekonomian kami semuanya tetap dalam keadaan baik. Meskipun ada ancaman-ancaman krisis yang terjadi, tapi tetap kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Berkati pemerintah kami baik yang ada di tingkat pusat, yang ada di tingkat daerah, Tuhan berkati semuanya. Pemerintah Kota Makassar ini Tuhan juga tolong untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kami mau berdoa buat persekutuan pelayanan dan kesaksian di lingkup GPIB. Baik yang ada di perkotaan ataupun yang ada di pos Pelkes, Tuhan menolong agar dapat menjalankan tanggung jawab gerejawi dengan sebaik mungkin. Kami juga mau berdoa biarlah Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB, pimpinan GPIB, Tuhan berkati menjalankan tanggung jawab.
Biarlah semuanya sehat-sehat, kuat-kuat, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati mupel-mupel yang ada secara khusus BP Mupel Sulsel Barat, Tuhan tolong. Jemaat-jemaat Tuhan berkati dalam setiap tanggung jawab pelayanan untuk menghadirkan gereja Kristus yang misioner. Kami percaya Tuhan menopang. Demikian pula kami mau berdoa buat persekutuan pelayanan dan kesaksian di lingkup GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan memampukan kami untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik. Memberkati Bu Pendeta Besti sebagai pendeta jemaat. Tuhan juga memberkati diaken penatua, pengurus pelayan pelekat, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, koster, sopir satpam, panitia-panitia yang ada, panitia pasca. Demikian pula panitia dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam renovasi kantor lama. Demikian pula kami sebagai umat-Mu akan mensyukuri perjalanan panjang GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuhan juga memberkati ibadah syukur yang akan berlangsung pada hari esok. Kami berdoa Tuhan juga memberkati hubungan Mangamaseang dengan Kodam 14 Hasanuddin dan Arhanud. Tuhan lawat agar senantiasa tercipta hubungan baik di dalamnya. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Sekiranya Tuhan hadir melawat mereka semuanya. Secara khusus kami mau berdoa buat keluarga almarhumah Ibu Meti Foni Sarju Leliluja. Kami mohon Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga ini. Demikian pula kami mau berdoa buat keluarga Ibu Onin Towi Polinggomang. Tuhan juga berkati keluarga ini berduka cita atas meninggalnya almarhumah Ibu Sajiati. Tuhan Yesus memberi kekuatan. Bapa dalam kerajaan sorga kami juga berdoa buat para korban bencana ekologi di berbagai daerah. Tuhan hadir juga menghiburkan mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang bertambah usia kelahiran dan perkawinan di sepanjang pekan ini. Tanggal 29 Maret sampai dengan 4 April 2026. Kami percaya panjang umur adalah anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus akan memberikan kekuatan kesehatan buat saudara-saudara kami yang bertambah usia kelahiran. Secara khusus di hari Minggu ini, di hari Sabat ini merupakan hari ulang tahun dari Dewina Marselika Senda, Sira Putiloka Rancalobo, Bapak Roni Steiman Kumaat, Adita Marseli Tahir, dan Ayu Putra Korangdaka. Tuhan berkati mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, hadirlah melawat keluarga di sektor pelayanan 7, keluarga Kastanya Biu, keluarga Sianipa Raja, keluarga Unmehopa Sapasuru, keluarga Herenau Rahak Bau. Tuhan berkati. Bapa dalam kerajaan sorga, pemulihan kesehatan juga Tuhan nyatakan buat Ibu Rosnia Abu Bakar, Bapak Elwe Saya, Ibu Vin Samahati, Ibu Desi Tumi Momor, Ibu Silva Aling, anak Samuel Suranto, dan Bapak Daniel Dumais. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya sehingga ada pemulihan. Terima kasih Bapak bahwa Tuhan sudah menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Lanjutkan setiap pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada ibadah saat ini. Tuhan juga menolong kami semuanya untuk melanjutkan pelayanan kami dalam segala baik. Mampukan kami seluruh umat-Mu terus mengambil bagian dalam ibadah-ibadah pekan suci menuju Paskah Kristus. Biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan hadirkan kami kembali di gedung gereja ini. Demikian pula kami mau berdoa buat segala sesuatu yang menjadi harapan di tengah keluarga kami. Tuhan tolong kami. Jikalau kami ada dalam pergumulan, Tuhan angkat pergumulan kami. Jikalau kami dalam keadaan sukacita, biarlah kami tidak melupakan Tuhan sebagai sang sumber berkat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kerja layan yang Tuhan izinkan kami lalui. Lanjutkan kasih setia-Mu buat Ibu Pendeta Besti Panggabean, Penatua Winar Sitorus, Penatua Mari Ketuyu, Penatua Deborah Patipiluhu, Diaken Leo Patina Sarani, Diaken Gandamana Lancalobo, Penatua Nova Kawile, Penatua Freddy Tampake, Penatua Ramli Tiabuk, dan juga Padan Suara Seruling. Demikian pula pemandu lagu Ibu Olivia dan Saudara Celepa, organis Bapak Biri Kasenda, dan tim multimedia Mangamaseang. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami hanya serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan.
Berjalanlah ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan puji-pujian dan segala kemuliaan bagi Allah. Berilah seluruh hidup dalam kebenaran kasih Bapa untuk pekerjaannya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak dana Paskah, kotak persepuluhan, dan kotak persembahan syukur tersedia di depan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Diselamatkan oleh
Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Diri. Mari membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kasih untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 29 Maret 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang pertama pelayan firman, Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Pelayanan pujian paduan suara seruling Mangamaseang. Organis Bapak Beri CH Kasenda. Pemandu lagu Ibu Olivia Sianipar Pesolima dan Saudara Joy Lepa. Operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia, ibadah hari Minggu Pelkat dan keluarga. Ibadah hari Minggu Pasca Pelkat PA dilaksanakan hari Minggu 5 April 2026 pukul 06.00 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Ibadah hari Minggu Pasca Pelkat PT bergabung bersama jemaat hari Minggu 5 April 2026 pukul 04.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Ibadah Pelkat GP merupakan gabungan dan Bina Pelkat hari Selasa 31 Maret 2026 pukul 19.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 31 Maret 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Ibadah syukur HUT ke-57 GPIB Jemaat Mangamaseang. Ibadah syukur HUT ke-57 tahun GPIB Jemaat Mangamaseang akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Maret 2026 di Gereja Mangamaseang pukul 18.00 WITA. Pemberitaan firman Pendeta Christine Jama Kaunang dengan tema keberagaman dalam satu kasih, bertumbuh dalam lintas generasi. Dress code pakaian adat Nusantara atau batik. Catatan, akan hadiah best kostum bagi anggota jemaat yang hadir dengan penampilan pakaian adat terbaik. Lomba atau aktivitas dalam rangka HUT GPIB Mangamaseang dilaksanakan setelah ibadah Paskah subuh Minggu 5 April 2026. Jadwal ibadah siklus masa Paskah. Sangat diharapkan kehadiran jemaat dalam ibadah yang pertama ibadah hari doa GPIB hari Rabu 1 April 2026 pukul 18.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Yang kedua ibadah Kamis Putih pada hari Kamis 2 April 2026 pukul 17.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Ketiga ibadah Jumat Agung Jumat 3 April 2026 di semua jam ibadah di Gereja Mangamaseang dan Pospel Bahari Kasih. Ibadah Sabtu Teduh, Sabtu 4 April 2026 pukul 06.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Ibadah Paskah Kristus hari Minggu 5 April 2026
pukul 04.00 dan 16.30 WITA di Gereja Mangamaseang. Ibadah Perjamuan Kudus Jumat Agung. Ibadah Perjamuan Kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 April 2026 di Gereja Mangamaseang pukul 06.00, 09.00, 16.30, 19.00 dan di Pospel Bahari Kasih pukul 09.00 WITA. Mohon kesiapan warga Sidi Jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Pelayanan Perjamuan Kudus orang sakit pada hari Sabtu 4 April 2026 mulai pukul 09.00 WITA. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan di pertama keluarga Tami Helen Roti bertempat di ballroom lantai 18 Hotel Aston Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin pada hari Jumat 3 April 2026 pukul 12.30 WITA. Mohon kehadiran warga jemaat sektor 1, keluarga pendeta Kristin Jamakaunang, keluarga pendeta Besti L. Panggabean, PHMJ, Vikaris, BPPJ, tim pengajar katekisasi, anggota Sidi Baru, pegawai kantor gereja dan pelayan Pelkat PT. Kedua, keluarga Raja Guguk Lagasi dengan alamat Jalan Batua Raya nomor 173 pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 12.00 WITA. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 2, keluarga pendeta Kristin Jamakaunang, keluarga pendeta Besti L. Panggabean, PHMJ, Vikaris, tim pengajar katekisasi, anggota Sidi Baru, pegawai kantor gereja, pelayan Pelkat PAPT. Persiapan pelayanan. Persiapan pelayanan ibadah Jumat Agung hari Kamis 2 April 2026 setelah ibadah Kamis Putih. Persiapan pelayanan ibadah Paskah, ibadah Pelkat PKP, PKB dan ibadah keluarga hari Sabtu 4 April 2026 pukul 16.00 WITA. Bidang Pelkes, berita duka. Almarhumah Ibu Meti Foni Sarjo Leluya dalam usia 63 tahun 10 bulan, anggota jemaat sektor pelayanan 10 pada hari Selasa 24 Maret 2026 di Makassar. Pemakaman jenazah telah dilakukan pada hari Jumat 27 Maret 2026 di Makassar. Almarhumah Ibu Sayeti Ngego Bonde dalam usia 63 tahun, adik kandung dari Ibu Onin Towe Polinggoma Ngego, anggota jemaat sektor pelayanan 5 pada hari Kamis 26 Maret 2026 di Poso dan telah dimakamkan pada hari Kamis 27 Maret 2026 di Poso. Majelis Jemaat GPB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap anggota keluarga yang berduka. Bidang pembangunan ekonomi gereja, imbauan mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Mangamaseang Fair 2026, Majelis Jemaat GPB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung dan berpartisipasi baik berupa sumbangan hadiah dan dana dalam kegiatan Mangamaseang Fair pada hari Sabtu 14 Maret 2026. Daftar pemenang undian Mangamaseang Fair tercantum dalam warta jemaat. Bidang Inforkom Litbang, keanggotaan berdasarkan pengisian surat permohonan untuk menjadi warga jemaat GPB Mangamaseang dan surat pernyataan tidak terdaftar di gereja manapun dari yang bersangkutan terhitung tanggal 27 Maret 2026, Saudari Dita Herawati Soleka dengan alamat BTN Reski Blok C1 nomor 11 terdaftar sebagai warga jemaat GPB Mangamaseang sektor pelayanan 10, tercatat dalam KWJ keluarga Theodora Fredrika Kantohe.
Majelis Jemaat GPB Mangamasehang menyambut dengan sukacita serta diucapkan selamat bersekutu bersama Jemaat GPB Mangamasehang. Telur Paskah. Dalam rangka perayaan Paskah Kristus, dihimbau kepada warga jemaat untuk berpartisipasi menyumbangkan telur rebus minimal 5 butir per keluarga. Sumbangan dapat diantar langsung kepada panitia di kantor lama pada hari Sabtu 4 April 2026 pukul 16.00 WITA. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Mangamasehang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 29 Maret 2026 sampai dengan 4 April 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 102 orang, wanita 235 orang, jumlah 337. Penutup Majelis Jemaat GPB Mangamasehang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari yang mewakili anggota SIDI baru, Saudari Tiur Rahel Giselia Lekahena. Dipersilakan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman SIDI baru dalam menyampaikan kesan dan pesan kami. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa karena atas kasih dan penyertaan-Nya kami dapat diteguhkan sebagai anggota SIDI Jemaat pada hari ini. Setelah berproses kurang lebih 1 tahun, terdapat banyak pengalaman baru yang kami dapatkan, mulai dari mengikuti katekisasi, IHMPT, hadir dalam ibadah keluarga, mengikuti evaluasi akhir, hingga pada akhirnya kami boleh mengikuti kegiatan retret katekisasi. Semua proses ini menjadi perjalanan yang sangat berharga bagi kami dalam pertumbuhan iman. Terdapat banyak hal yang berkesan bagi kami selama mengikuti katekisasi. Melalui proses katekisasi, kami dapat memahami lebih dalam mengenai 7 pokok pemahaman iman GPIB. Dari situ, kami semakin dikuatkan untuk tetap percaya, setia, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Selain itu, kami belajar bahwa menjadi orang percaya bukan hanya tentang mengetahui firman Tuhan, tetapi juga bagaimana kami hidup sebagai murid Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Hal yang juga berkesan bagi kami adalah ketika kami melakukan pencarian dana untuk kegiatan retret melalui bazar dan aksi parkir. Melalui kegiatan ini, kami belajar tentang kerjasama, tanggung jawab, dan kebersamaan. Walaupun cukup melelahkan, namun pengalaman ini menjadi hal yang baru dan sangat berharga yang semakin mempererat kebersamaan di antara kami. Hal lain yang juga sangat berkesan bagi kami adalah saat mengikuti kegiatan retret katekisasi. Melalui berbagai materi, kegiatan, dan kebersamaan kami selama retret, kami semakin memahami bahwa pengharapan kami sebagai orang percaya selalu ada di dalam tangan Tuhan. Kami diajak untuk tetap hidup percaya dan berharap kepada Tuhan, bahkan di tengah tantangan dan pergumulan hidup. Pesan dan harapan kami, semoga hubungan persaudaraan dan persahabatan yang telah terjalin selama proses katekisasi ini tetap terjaga dan kami dapat terus bertumbuh dalam iman
serta membawa terang dan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar lingkungan hidup kami. Kami juga berharap apa yang telah kami pelajari selama katekisasi tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi dasar hidup bagi kami dalam menjalani kehidupan sebagai umat percaya. Pesan kami kepada angkatan katekisasi selanjutnya yaitu untuk menjalani setiap proses dengan sungguh-sungguh, karena melalui katekisasi kita bisa belajar lebih dalam tentang iman dan semakin mengenal Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kami selama proses katekisasi. Terima kasih kepada tim pengajar katekisasi yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran dan kasih selama proses ini. Terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga kami yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat kepada kami dalam menjalani proses katekisasi. Dan kepada seluruh majelis jemaat serta jemaat, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada kami selama proses katekisasi ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada kakak-kakak Gerakan Pemuda yang telah membimbing kami selama kegiatan Becoming GP dan juga selama retret katekisasi. Kiranya Tuhan Yesus membalas setiap kebaikan, perhatian, dan kasih yang telah diberikan kepada kami semua. Akhir kata, sebagai bentuk ungkapan kasih dan terima kasih kami akan memberikan tanda kasih kami kepada orang tua yang selalu mendoakan, mendukung, dan mendampingi kami dalam perjalanan iman ini. Orang tua. Sampaikan nasihat buat anak-anak dan orang tua. Sampaikanlah pesan-pesanmu buat anak-anakmu dan anak-anak silahkan sampaikan yang mau disampaikan buat orang tua, terutama ungkapan kasih.
sebuah lagu sederhana. Silakan kembali ke tempat duduk. Lagu cintaku untuk Papa. CD baru, selamat melanjutkan kehidupan dalam kuasa Kristus. Atas nama pengajar mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Begitu keras menyampaikan beberapa hal, itu semua untuk kebaikan. Biarlah di antara 22 CD baru tidak ada satupun yang akan menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Pegang erat salib Kristus, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupanmu sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita hendak mengakhiri ibadah ini. Pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.